Selamat berjumpa para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda tidak lupa setiap hari Kamis jam 4 sore, yang diulangi hari Senin jam 4 sore juga, selalu di depan Jejak Ki Jati. Dan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sebelum kita berbincang-bincang dengan saudara saya ini, kata Ki Dalang seperti buah dibelah menjadi dua. Seperti daun sirih, muka dan belakang tidak sama, tapi rasanya satu. Nanti akan memperkenalkan lebih jauh lagi. Dan sebelum itu kami panjatkan puji syukur terhadap Sang Maha Pengasih, pemurah lagi penyayang, atas rahmatnya kepada semua ciptaannya yang ada di muka jagat raya ini. Baik yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang gede, yang kecil, yang besar, yang dingin, yang panas, yang jauh, yang dekat. Pokoknya semua. Semoga kita sebagai manusia yang diberi tugas untuk menerjemahkan dan mengerti semuanya itu, kita akan bisa pelan-pelan untuk menghayati apa yang digendainya sebagai manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini Anda pasti kenal karena sudah lama sekali sebenarnya dulu berada di Dhamma TV, yaitu saudara saya Ki Endarwanto. Supaya lebih lengkapnya, jelasnya, embel-embelnya, werewehnya, monggo kerso. Kami persilakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ketika salam begitu anak-anak tanya gitu, apa Pak Rahayu? Gitu. Ya Rahayu itu salam, salam itu adalah keselamatan. Gitu. Yeah. Jadi ketika beda bahasa ya tidak perlu untuk dipermasalahkan. Yeah. Saya pikir embel-embelnya tidak perlu gitu ya. Maksudnya gini, kalau saya kadang-kadang memakai gelar begitu ya, itu kan untuk menghargai lembaga, kemudian untuk menghargai yang memberi. Ya seperti umpamanya begini ya Ki ya, ada ustadz. Ini biasanya saudara-saudara kita dulu yang di radio yang mengenalkan, sama di ormas Muhammadiyah. Nah kemudian yang NU tidak kalah juga. Di kalangan NU menyebutnya Romo Kiai. Tapi yang lebih dulu itu malah panjenengan memberi gelar saya lewat Dhamma TV dengan Ki. Nah itu ada juga anak-anak kita yang bertanya apa sih Ki itu. Nah Ki itu setidaknya kan terbagi dua ya Ki. Jadi Ki itu yang memang oleh Tuhan, oleh Allah diberi anugerah untuk bisa setidaknya ungak-ungak ilmu yang sarwa sedikit begitu ya, tapi beberapa begitu. Tapi ada Ki yang kekhususan seperti Ki Dalang. Nah itu kan lebih khusus lagi ya gitu. Nah, para penonton dapat yang kami muliakan, ini sebenarnya bukan anu ya, bukan siaran seperti yang sudah-sudah. Artinya begini, maksud saya adalah hari ini kita hanya sekedar mau jagongan sebenarnya. Ini saya anggap rumah saya, Dhamma TV ini. Kebetulan saudara tadi saya telepon, Mas, jenengan sibuk pada baru tadi jam 11:30. Kalau tidak sibuk, monggo ngobrol-ngobrol di Dhamma TV. Jenengan kekurangan akal untuk bicara itu, dan tadi sudah disampaikan juga ya. Memang dari pemberian-pemberian dari mereka sebenarnya ada rasa cinta kasih dan sekaligus memberi cap misalnya Romo Kiai ya. Lalu ada, kalau Romo Kiai umumnya dari Nadriyah dia? Iya, dari kalangan NU. Dari Muhammadiyah? Ustadz. Nah, ya. Kalau di kampung ya Om. Ya, ya Mas kan gitu. Kalau pulang ya Pak Le. Iya. Ya sebenarnya istilah-istilah itu adalah indah-indah saja dan memang tidak perlu diperdebatkan karena memang di dalam firman-Nya sendiri secara umum sudah difirmankan di dalam kitab apapun pula, mulai Taurat, Zabur, Injil sampai dengan Al-Quran. Hei manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Nah ini fundament dasar.
diciptakan berlainan untuk saling kenal, bukan diciptakan berlainan untuk saling bertengkar. Nah, akhir-akhir ini kan itu. Makanya akhir-akhir ini saya itu yang mau saya obrolkan dengan, karena beliau itu berkecimpungnya di pasca sarjana di UB sana, sudah barang tentu setiap hari itu meneliti skripsi-skripsi dari mahasiswa-mahasiswa yang akan meningkatkan statusnya. Judul ini memang agak menantang dan mungkin agak menjengkelkan, mungkin gregetke, mungkin sombong, mungkin dan sebagainya. Tapi saya harus buat judul ini. Oleh karena itu mau saya konsultasikan kepada saudara saya ini. Judulnya adalah 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan. Saya ulangi, 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan. Nah, nun sewu ki, judul ini sebenarnya terlalu nyelekit, terlalu oper, terlalu menonjol atau bagaimana kira-kira? Malah saya mungkin keliru menangkap gitu ya. Kalau saya masih saya koreksi. Waduh, kayak guru gitu ya. Saya koreksinya begini. Kalau berdasarkan pada tatanan real di masyarakat gitu ya, maka ini masih kurang gitu. Mestinya itu jadi 99,99% manusia di dunia itu gagal paham mengenai Tuhan. Wah. Nah, itu. Kepaksa kalah saya, kepaksa kalah. Karena begini, kalau 99 yang satu itu banyak itu. Karena di negara kita umpamanya 300 juta begitu saja ya. Maka di situ kalau 1%-nya berapa Yogi? Ya. Iya. Kan sangat banyak itu. Sangat banyak ya. Ya, artinya sangat banyak itu untuk mewarnai kehidupan yang penuh damai. Kehidupan yang penuh dengan rasa cinta. Nah, itu. Nah, kalau sekarang yang mencuat rasa dengki satu dengan yang lainnya, ini salah satu contoh gagal paham. Salah satu contoh bahwa yang di depan oleh panjenengan dikatakan kita mestinya saling mengenal kan begitu. Kalau di dalam Al-Qur'an tuh ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sederhananya kita tidak pernah akan bisa menerjemahkan sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Nah, itu. Jadi sederhananya wahai manusia, kalian itu diciptakan asalnya itu satu. Kemudian menjadi suku berbangsa. Nah, bersuku bangsa itu semuanya untuk saling mengenal. Mengenal itu kan bukan sekedar tahu. Di dalam dunia keilmuan kalau kita mengenal berarti kita memahami. Apa sih kebutuhan saya, apa sih kebutuhan saudara. Nah, kalau kebutuhan ini sampai menjadi perebutan, maka ketika konflik tidak ada cinta. Padahal kita diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan itu dengan cinta. Nah itu. Makanya judul yang tadi itu saya menyarankan nanti terbit kalau sudah edisi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu judulnya tidak 99 tapi 99,99. Itu ya. Sekarang yang tanyakan yang saya tanyakan pada sampean, kok sampean sampai memerintahkan kepada murid-murid jenengan yang fasih berbahasa Inggris itu untuk diterjemahkan ke bahasa Inggris, itu motivasi pikiran jenengan itu apa? Sederhana nggih. Sederhananya begini. Karena ilmu yang tampaknya sederhana itu selalu ada yang istimewa. Itu. Jadi ini saya anggap sederhana. Kenapa? Tidak tebal. Satu.
kemudian saya anggap sederhana. Mengapa? Karena juga tidak banyak ditorehkan ada di dunia akademik, kan gitu, atau di buku-buku. Nah, panjenengan di sini memulai dengan hal-hal yang bersifat budaya. Ini sementara itu. Sementara itu ya memang betul Ki, karena pada waktu saya menulis buku ini itu sebenarnya pedoman saya adalah dari satu, ajaran guru sejati yang pertama ya. Nah, nanti kita lanjutkan Ki ya. Para penonton dan matawi yang kami muliakan, ini Ki Darwanto itu kalau memancing saudaranya bukan main hebatnya. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, para penonton dan matawi yang selalu damai di hati, terima kasih. Anda masih setia di depan Jejak Ki Jati ini, dan memang hari ini kalau Anda tidak merekam, menulis atau memperhatikan dengan tetangga-tetangga, rugi. Ya betul Ki, memang. Mungkin saya teruskan ya. Saya teruskan begini. Kenapa ditranslate bahasa Inggris? Oh ya. Itu karena begini. Yang sederhana itu sudah lama menjadi idola dari akademisi mancanegara yang sudah maju. Jadi barang yang sangat sulit itu harus dibuatkan satu konstruksi kalimat ya, atau konsep yang memudahkan bagi orang lain itu untuk mencerna. Nah, ini saya anggap bahwasanya ini mudah untuk dicerna gitu ya. Walaupun barang yang sederhana ini ada keistimewaannya. Nah, istimewanya apa? Ini keluar ya kata-kata yang panjenengan gurat di dalam gagal paham mengenai Tuhan ini adalah pengalaman pribadi. Nah, kemudian panjenengan juga melihat keadaan secara empirik, di samping kalau di dalam dunia Jawa itu kita mengenal dengan guru sejati. Nah itu. Nah ini yang perlu diungkap ini sekarang. Jadi menurut jenengan gimana? Jadi guru sejati itu seperti apa? Gitu. Ya, para penonton dan matwi yang kami muliakan, memang betul beliau tadi itu bahwa goresan-goresan yang sederhana ini sebenarnya saya selalu ada pedoman dasar. Meskipun pedoman dasar itu tidak seperti biasanya orang menulis buku. Karena kalau orang menulis buku yang secara ilmiah dan secara retorikanya visi misinya jelas, itu berdasarkan karya ini dicuplik sedikit berdasarkan ini. Nah, ini tidak ada sama sekali. Nah, ini saya tulis berdasarkan satu, bisian guru sejati. Nah, ini sebenarnya kunci pertama. Kenapa saya taruh di yang paling atas adalah bisian guru sejati. Karena Tuhan Sang Maha Pengasih lagi penyayang, setia dan adil terhadap semua umatnya. Tidak ada umat ini harus begini dan enggak. Dan semua komposisi kemampuan tergantung dari apa dia hidup. Satu, fungsi peranan otaknya. Mampu apa enggak untuk menangkap itu ya. Satu, otak harus sehat ya, karena tidak sehat ya sulit. Misalnya minum boleh, tapi kalau minum keterlaluan ya menjadi penyakit, misalnya seperti itu. Guru sejati. Dua, guru pendidikan formal pada umumnya. Pada waktu sekolah di SD saya bayangkan, pada waktu SMP, SMA, perguruan tinggi, semua saya bayangkan. Dan semua juga menjadi input yang akan masuk dalam pikiran saya untuk berargumen tadi itu. Lalu kitab teles, nah ini kitab teles ini, kitab teles ini umumnya orang tidak sadar bahwa sebelum ada kitab kering yang dicetak oleh pabrik, kitab teles itu sudah diberikan. Kenapa kitab teles saya pakai sebagai fondamen dasar? Karena seluruh dunia, entah itu orang negro, entah itu orang
Afrika, Amerika, Belanda, Cina, Jepang, semua mesti mempunyai kitab teles. Karena kitab teles itu bentuknya jari jemari. Hono coroko doto sawala podo joyonya mogo botongo. Kalau itu dipegang dulu sebagai fondamen kekuatan pikiran, ini hidup itu bahagia. Ho itu wong, artinya kalau bahasa Islam Allah. Nah inilah saya sering mencermati kegagalan teman-teman saudara-saudara saya tentang Allah dan Tuhan ini agak rancu gitu. Semua diserahkan kepada Allah, semua diserahkan pada Allah. Ini menurut saya tidak tepat. Karena apa? Beliau itu tidak usah kita minta, tidak usah kita sebut, tidak usah tahu, sudah tahu dengan sendirinya. Maka dari itu di buku ini saya tulis bahwa bentuk Allah yang kelihatan dan pengasih lagi pemarang, penyayang adalah alam. Bumi ini. Kita membuat kerajaan yang besar, semua dari bumi. Kayunya dari bumi, ininya dari bumi, pengen punya berlian permata, semua dari bumi. Jadi kalau kita tidak mensyukuri di mana kaki kita berpijak, memelihara dengan baik, menjaga dengan baik, lah akhirnya seperti sekarang ini. Indonesia negara yang paling kaya, lautnya, tanahnya, tambangnya, tapi masyarakatnya hanya berpikiran untuk menjadi bekerja di luar negeri yang konotasinya mohon maaf kadang-kadang TKW, kadang-kadang TKI. Lah konyol toh ki. Loh kita itu menjaga surga loh kok enggak tahu. Jadi termasuk itu saya anggap gagal faham selama ini tentang Tuhan gitu ya. Lalu yang ketiga Hono Coroko ya, Hono Coroko. Semua itu utusan. Hono Coroko semua utusan ya. Ya api, ya air, ya es, ya bumi, ya bulan, ya planet-planet itu adalah gerenjet dari beliau. Saya tidak memakai istilah diciptakan. Karena kalau diciptakan, beliau bekerja. Beliau tidak bekerja. Beliau saking mahanya, bergendak ada gerenjet gitu udah gelombangnya itu dialektikanya dari zero tadi itu tergantung dari frekuensi tegangan plus dan minusnya. Nah itu loh ya. Keterbatasan bahasa. Kalau di dalam rasa bahasa kita kalau belajar filsafat rasa bahasa, keterbatasan bahasa diciptakan seperti itu gitu. Jadi ini karena apa? Karena manusia terbatas tadi untuk mengungkapkan. Nah itu betul. Jadi seperti kadang-kadang nun sewu ya, kadang-kadang saya tuh telaten keliling ke desa-desa gitu. Kalau Jumat tuh mendengarkan ceramah-ceramah, telaten saya. Kalau Minggu saya mendengarkan di gereja-gereja. Umumnya mohon maaf, benar ceritanya. Tapi untuk faham sebagaimana yang dikatakan, umumnya itu masih jauh. Misalnya ini Ki ya. Hai Adam, jangan kau petik buah kuldi itu karena engkau akan memikul beban dosa. Itu saya sampai sekarang tuh kapan hari itu mencari terus apa ini. Saya tanya pada guru sejati. Langsung dijawab. Caranya bagaimana? Mengurangi makan, mengurangi tidur, diam, semakin diam dijawab oleh kebenaran sejati. Itu sebenarnya buah kuldi yang ada di rahim ibu. Kalau buah kuldi itu dikirim sperma oleh laki-laki, lalu lahir menjadi bayi, nyekolahke, menjaga kesehatannya, besok warisannya piye. Sebenarnya itu. Ya, kalimat-kalimat atau kata-kata yang bersifat simbolis gitu ya. Itu kan lebih banyak di dalam kitab-kitab suci. Gitu. Kalau kita yakini di dalam kitab suci itu apapun, silahkan ya kitab suci diyakini. Nah, karena itu kitab suci masing-masing kan begitu. Gitu. Jadi banyak simbol sebenarnya yang perlu untuk diurai. Nah, kadang-kadang dipecahkan ngomongnya begitu. Jadi untuk diuraikan. Nah, salah satunya bahwa gagal memahami Tuhan itu tadi ya, sebagai sesembahan karena apa? Karena mereka tidak mencintai seluruhnya. Gitu. Jadi hanya yang baik saja dicintai, maka itu keliru. Gitu.
Ya. Di mana kelirunya? Ya kita keliru memahami sifat Tuhan yang maha. Iya, yang maha tadi itu. Tuhan maha asih, maha pengasih. Tuhan maha penyayang, ar-Rahman ar-Rahim. Kalau begitu, Tuhan yang hanya berkehendak. Berkehendak itu tanpa harus proklamasi lagi. Betul. Jadi kalau bahasa panjenengan grenjet, ya itu di dalam bahasa Al-Quran yang sering dikatakan oleh para ulama itu kun. Gitu ya. Sebenarnya kata-kata kun itu hanya untuk membuat manusia itu paham. Sebetulnya tanpa kun itu Tuhan sudah langsung bisa menciptakan segala sesuatu. Gitu loh. Jadi ini adalah bahasa Tuhan untuk memudahkan manusia supaya manusia itu tidak gagal memahami tentang keberadaan Tuhan atau Allah atau orang Jawa Gusti Allah. Makanya nanti itu di dalam buku ini pelan-pelan, bahasa saya selalu pelan-pelan supaya manusia itu sadar bahwa sebenarnya bentuk beliau ya kita ini. Oleh karena itu perilaku kita, makan kita, bergaul kita, ngomong kita, perilaku semuanya lah sebagaimana Tuhan itu sendiri. Ya toh? Lah, pedomannya bagaimana? Kalau orang Islam ya di Al-Quran, kalau orang Nasrani ya di Injil, kalau orang ini ya di Weda dan sebagainya. Maksud saya itu di situ, karena wong setiap hari 24 jam di televisi ya banyak yang ceramah baik lu. Kok manusia semakin galak, semakin galak. Binatang habis oleh manusia. Tidak kita habis oleh harimau, tapi harimau habis oleh kita. Nah, satu hal lagi ya. Kalau kita itu orang Islam itu tidak perlu jauh-jauh ya. Tidak perlu jauh-jauh. Hanya memulai kalau kita kitab suci dengan memulai dengan bismillah. Dan kita tidak perlu panjang-panjang. Dimulai saja dengan bi-ism Allah. Kanti asmanipun Gusti Allah. Nek orang Jawa Gusti Allah. Mbak saya itu masih Gusti Allah gitu. Gusti Allah. Yang situ-situ gitu. Tapi kalau sholat ya Allahu Akbar. Tapi kalau sebutan sehari-hari masih Gusti Allah. Gitu. Apa lidah yang begini disalahkan ya jangan. Gitu. Jadi Allah itu atau Tuhan itu jangan dipersonifikasi. Ketika Allah Tuhan itu dipersonifikasi, disamakan dengan Jatikusumo, Indarwanto dan yang lainnya, maka Tuhan menjadi rendah gitu ya. Nah, pada saat Tuhan rendah, nah inilah kegagalan kita memahami Tuhan. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jagongan yang unik sekali. Jangan kemana-mana, nanti kita korek terus ini. Masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu Dhamediati. Waduh, jagongan ini nanti akan berturut-turut loh ini nanti. Setiap Kemis berturut-turut sampai kapanpun, pokoknya sampai betul-betul. Syukur kalau bisa merubah lah. Siapa tahu kalau seorang presiden ikut mendengarkan, seorang menteri ikut mendengarkan, seorang jenderal ikut menerangkan. Siapa tahu ya, karena memang kalau sudah bertuhan seperti ini, saya itu dulu sering membuat kalimat sendiri. Kalau mencari orang beragama dari 360 juta itu tidak ada yang 360 juta min 1 yang tidak dikatakan beragama, tidak mau. Apalagi setelah 65 peristiwa, semua mesti merasa bertuhan. Lah, bayangannya yang beragama. Bayangannya kalau sudah beragama itu sudah bertuhan. Nah, makanya saya tulis, saya pidato-pidato, kalau 10 juta orang beragama ada, belum tentu satu jaminan orang itu bertuhan. Nun sewu ini kalau dikonotasikan dengan kalimat jenengan sing terakhir tadi itu bahwa mempersonifikasi. Mempersonifikasi Tuhan. Mempersonifikasi Tuhan itu jelentrenya bagaimana lagi? Itu begini. Jadi Tuhan itu dipahami dari kitab suci, ya dari Al-Quran gitu saja ya. Dari Al-Quran.
dan dia merasa menganggap bahwa pemahamannya itu sudah yang paling benar. Nah, pada saat dia paling terbenar, maka pada saat itu dia menjatuhkan orang lain menjadi ada di sudut yang salah. Yang salah. Nah, ini yang saya maksudkan dengan personifikasi Tuhan. Sudah menghakimi ya. Betul lah itu. Padahal nanti itu kalau kita bicara surga, surga neraka itu, Rasulullah Muhammad SAW itu ngendikan, kamu nanti masuk surga bukan karena sholat, bukan karena puasa, bukan karena haji, bukan karena sedekah, bukan karena kamu membayar zakat. Loh, tidak juga engkau ya Rasulullah. Nah ini pertanyaannya sahabat. Tidak juga aku. Loh, kalau begitu kita ke surga itu, masuk taman kebahagiaan itu karena apa? Hanya karena Rahman dan Rahim Allah. Hanya karena Maha Pemurah dan Maha Sayangnya Pengasih Allah. lagi penyayang. Ini kan satu kalimat yang sangat tinggi sekali. Iya. Jadi kalau bahasanya Gus Dur, kalau kamu sudah tahajud, jangan membenci orang yang tidak tahajud. Iya. Kalau kamu sudah ke masjid, jangan membenci orang yang belum pernah ke masjid. Nah itu. Kalau kamu sudah ke gereja, ya jangan membenci yang tidak ke gereja. Lah kalau sekarang, ketika kita mempersonifikasi Tuhan, segala sesuatu yang tidak aku sukai, maka itu tidak disukai Tuhan. Nah ini lagi. Inilah jatuhnya, gagalnya orang. Makanya saya katakan 99,99. Karena apa? Ini mohon maaf ya. Ini real, real saya alami sehari-hari. Iya. Saya tunggu beliau habis ibadah. Ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan setelah ibadah? Senyum saja tidak ada ketika melayani kita. Ya. Apa ini yang dilakukan ketika ibadah? Padahal ibadah itu kalau orang Islam diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Damai, sejahtera. Bagaimana sekarang kalau panjenengan bertamu ke saya? Ketok pintu, panjenengan Assalamualaikum, kemudian menyapa saya dengan senyum, dan saya tidak tersenyum. Apakah panjenengan merasa damai? Kan tidak. Iya. Apakah alam itu senang melihat perilaku kita di mana Rasulullah itu digambarkan sosok yang selalu tersenyum, kemudian kita setelah menunaikan sholat malah tidak pernah tersenyum, malah metutut saja lah itu. Ini real ini ya. Betul. Kalau begitu aneh ya Ki ya, bener ya. Nur Sewu pinjam tongkatnya yang unik ini Ki. Saya itu sering menggambarkan kalau begitu salib, mohon maaf, itu teori pelaksanaan Islam kalau begitu ya. Saya berani mengatakan seperti itu, kenapa? Salib itu begini, panjangnya sekian, ini yang atas sekian, terus ini dowo itu yang ke bawah ini lebih dalam lagi. Yeah. Terus di sini ada tulisan Indri ya. Pada waktu Isa Al-Masih disalib, beliau mengatakan, ya Bapakku, di manakah engkau? Ampunilah mereka, karena sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Lah, ini saya pakai sebagai pedoman nulis juga, karena gelombang perjalanan kejiwaan, kalau dalam sekolah kita di perguruan tinggi, itu spirit manusia ini, yang lama-kelamaan itu tidak sadar, karena terhimpun keinginan-keinginan bercorak ragam, lama-lama wis tuwek ki lupa, kalau dia harus kembali kepada fungsi sebagai manusia. Lah, oleh karena itu ke Allah, ke Tuhan, memang harus dikejar, tapi ojo nemen-nemen. Kalau gak kuat kon gini gitu loh, paribasa nih. Betul jenengan tadi itu, oleh karena itu yang penting adalah silaturahmilah ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, ya toh. Kenal loh ambek dulur-dulurmu, ambek konco-koncomu, nyambut gawe bareng, berpikiran bareng, gotong royong. Dan ingat, nek pengen kemurahanku, tancepkanlah badanmu di bumi sedalam-dalamnya, supaya kamu mengerti tentang kemurahan saya. Ya di bumi ini yang tadi saya katakan itu.
apa bisa dikonotasikan seperti itu toh Ki? Jadi kalau kita bicara simbol itu kan prinsip kita saling menghargai kan begitu. Nah ini kalau kita panjenengan pegang tongkat, ini kita harus ingat salah satu legendaris tauhid yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu kan pernah pesan kepada anak cucu ini. Janganlah kamu kehilangan tongkat 2 kali, kan gitu. Jadi tongkat ini jangan dilihat segi fisik ya. Seperti panjenengan tadi kan melihat tidak melihat segi fisik saja bentuk dari lambang saudara kita yang di Kristiani kan begitu. Tapi sudah masuk pada simbol, ya, bahwa teken itu kan lambang ageman toh. Lambang pewaler kalau orang Jawa gitu. Pegangan atau kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu syariat. Nah gitu. Jadi orang itu jangan kehilangan tongkat 2 kali. Itu kalau kita kembalikan ke tataran empirik tadi, tataran nyata tadi. Nah, bersolat itu ya jangan hilang. Jangan hilang. Oleh sebab itu ala sholatihim yukhafidun. Ya. Kamu harus memelihara sholatmu terus-menerus. Sekarang panjenengan coba bisa merasakan. Kalau saya takbir, itu Allah Maha Besar. Nah, terus kalau Indarwanto berani mengatakan, "Loh, jenengan enggak tahu saya toh." Lah ini kan sudah Jobrio tadi. Jobrio. Ya, itu. Nah, kalau sudah enggak begitu, ini yang paling benar itu begini. Menurut saya itu begini. Nah, ini sudah melupakan Allah Akbar. Nah itu. Pada saat saya mencela, Jatikusumo itu apa sih? Pada saat mencela seperti ini, maka saya sedang tidak bersalam. Tadi saya mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Artinya apa? Yes, apapun yang ada di depan kita, itu kita harus menghargai supaya hati kita ini selamat. Yang bersolat tadi, gitu. Kemudian yang belum sholat atau yang sholat di tempat lain tadi, itu juga merasa selamat. Nah, ini namanya bertuhan. Jadi beragama karena apa? Di dalam masjid melakukan ritual sholat menurut tuntunan fikih, kemudian di luar setelah sholat menurut tuntunan tasawuf atau sufistik. Nah, itu. Oleh sebab itu Ar-Rumi mengatakan, Tuhan Allah, aku tidak ingin ke surgamu, tapi aku ingin kembali kepadamu. Coba lagi. Nah, ini saya pengen geret ke politik sedikit gini, ya. Karena ya kebetulan jenengan saya ini kan pengajar ilmu politik juga ya. Jadi akhir-akhir ini kata-kata kebetulan tulisannya Arab, benderanya hitam. Memang dulu itu bendera itu pernah digunakan pada waktu Rasulullah masih berjuang ya, waktu itu ya. Terus sekarang tuh kelihatannya mau dikibarkan kembali, yang akhir-akhir ini menimbulkan dampak-dampak pro dan kontra tentang itu sudah tidak relevan, karena dengan negara Pancasila ini kita sudah mengayomi kehakikian dari semua semangat-semangat kebenaran itu. Nah ini dari sisi politik sebenarnya memang kalimat terakhir itu betul apa memang itu masih perlu berkibar terus apanya itu? Saya jawab perlu. Butuh. Ya. Tapi. Kita harus ingat founding fathers kita. 9 orang tim perumus Pancasila. Hanya 1 A.A. Maramis yang Katolik. 8 ini semua tokoh-tokoh Islam yang dedengkotnya agama. Coba Yai Haji Hasyim Asy'ari, siapa yang tidak mengenal beliau? Betul. Iya dah. Baik Gus Dur itu ya. Iya, Mbah buyutnya Gus Dur itu. Ini apa itu murid kinasih dari Syekhuna Yai Khalil Bangkalan Madura. Itu. Nah, siapa yang tidak mengenal beliau? Apa beliau kita ragukan tentang tauhidnya? Tidak. Saya katakan bendera itu perlu, butuh, tetapi itu begini. Butuh sebagai
atau dipahami sebagai ilmu sejarah, bukan membaca sejarah. Betul. Nah ini loh ya, Ilmu beda sejarah. ya, ta? Ya. Kalau membaca sejarah itu ya ini loro, ini itu jadi urut itu ya ini Bu Buti pergi ke kali itu membaca sejarah. Ya. Nah, di sini kita ngomong ilmu sejarah. Oke ya. Para penonton dapat yang kami muliakan. Wis pokoknya tuh jagongan karo dulur sitok gak ono entek. Jangan kemana-mana, masih jejak Kijati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Memang ada simbol-simbol yang berkibar di masa perjuangan itu, dan memang ada simbol-simbol yang harus ada di perpustakaan sebagai lambang sejarah. Tolong Ki, ini diutarakan yang gamblang supaya yang muda-muda itu paham, tidak sekedar gerudak-geruduk ngawur gitu loh Ki. Yeah. Bendera tauhid Rasulullah itu memang seperti bendera yang dikibarkan saudara-saudara kita itu, gitu. Tetapi kemudian di dalam Piagam Madinah itu Al-Quran itu diturunkan, gitu. Sabdanipun Rasulullah itu dan Al-Quran diturunkan, artinya diturunkan itu diejawantahkan, dimanifestasikan dalam bentuk namanya Piagam Madinah, sehingga orang merasa terayomi semua. Nah, kemudian bendera Rasulullah ya, itu diturunkan menjadi membumi di pertiwi ini. Kemudian awalnya Hizbullah itu merah putih, tulisan di merah la ilaha illallah, kemudian di putihnya Muhammad Rasulullah. Nah, kemudian ini sebagai penyemangat juang para pahlawan itu yang dipimpin oleh laskar-laskar Islam yang hebat itu, laskar-laskar Islam yang hebat yang gugur sebagai syuhada, ya mulai dari Tuanku Imam Bonjol, Cut Nyak Din dan seterusnya sampai Diponegoro dan seterusnya, ya dakwah yang masih sugeng yaitu salah satunya Syekhuna Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, itu bersama Ki Bagus Kusumo dan seterusnya itu sampai Bung Karno dirumuskanlah menjadi merah putih. Tidak berarti tahlilnya tidak ada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tetap ada di dada orang-orang mukminin dan mukminat. Kemudian merah putih inilah yang disokong oleh semangat tauhid tadi, dan merah putih ini menjadi pemersatu bangsa Indonesia, ya, di mana merah putih itu tidak lagi bertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah supaya tidak menyinggung rasa berbangsa, rasa bersuku, rasa beragama dari seluruh anak cucu Adam yang ada di Indonesia, yang kulitnya sudah paling banyak warnanya, ya, suku bangsanya paling banyak di dunia, 300-an, bahasanya paling banyak di dunia, ya, nah ini direngkuh dalam kibaran sangsaka merah putih. Nah, betul Ki. Memang dan pusaka merah putih itu sendiri itu kalau diterjemahkan itu multi pengertian yang bercorak ragam. Gambarannya ibu bapak ya gitu, darah punya ibu merah, punya bapak putih, itu simbol adanya kita ibu dan bapak ya. Dan di dalam hadis Sahih Bukhari dan seterusnya itu juga lambang dari Rasulullah. Gitu ya? Merah putih itu. Gitu ya? Iya, karena merah putih itu bukan sekedar merah dan putih, gitu. Tapi darah kita ini kalau secara anatomi hanya dua itu kan. Nah itu. Jadi bangsa kita ini hebat. Sudah merah putih itu tidak diberi sesuatu apa-apa. Jadi begitu memandang merah putih, maka kita memandang diri sendiri. Iya. Nah itu itulah yang disebut cara kita mengenali Tuhan lewat ayat-ayatnya. Dan ternyata memang manusia di dunia, seluruh dunia, bahkan termasuk binatang pun, darahnya itu mesti merah ya. Ya, merah dan putih. Merah dan putih. Betul. Merah dan putih ya. Lah saya ini kan algojo toh. Kalau sudah Idul Korban itu kan saya sudah macak menjadi algojo toh. Menyembelih Allah Akbar Allah Akbar.
itu pasti ada darah merah dan darah putih. Gitu ya. Itu pasti. Pasti ya. Pasti. Pasti. Lah ya. Waduh, hebat. Memang para penonton dapat yang kami muliakan, memang berbahagialah kita menjadi bangsa Indonesia itu. Bangsa yang harus menjadi panutan dunia. Dan di sini itu Ki, ya memang terus terang saya tulis, saya menghargai akan pendapatnya Darwin ya, bahwa manusia itu dulu itu adalah semula berbentuk seperti kera, merangkak gitu, lama-lama degek berdiri tegak menjadi manusia. Menikah memang betul Pak D. Darwin, tapi itu Pak D. Darwin CS. Oh, iya. Kalau kita bukan, Tidak. kita itu tercipta oleh sinar matahari yang bergelombang bersamaan dengan proses dialektika hidrogen, karbo, dan oksigen menjadi alam semesta. Karena Sang Maha dalam bentuk wujud permainannya, dolanan kayak bumi kayak segala macam itu, beliau berwujud dalam satu sosok gelundung disebut Bodronoyo. Nah ini para penonton dan mati yang kami muliakan, Ustadz satu ini mungkin loh ya paling aneh. Karena apa? Di rumahnya itu kerisnya banyak, wayang-wayang itu lambangnya banyak, sampai saya itu bingung kalau ke rumahnya itu. Tapi kitab-kitab ya banyak. Kitab-kitab ya banyak juga. Jadi berarti bahwa semua itu karya-karya seni itu dihargai sebagai manifestasi perwujudan lembutnya budi itu. Nah itu rumah kami, saya jadikan itu adalah miniatur dunia. Dijadikan itu tidak persis ya Ki ya. Jadi miniatur dunia itu artinya apa? Bahwa ya dunia itu isinya macam-macam. Ya. Ada, kalau kita, kenapa saya baca macam-macam padahal itu dulu dilarang oleh Rasulullah ya. Ketika ada seorang sahabat memegang selembar Taurat itu ya. Apa masih kurang Al-Quran? Kemudian diambil. Mengapa dilarang? Karena memang kalau dalam masa-masa perkembangan itu mereka keridu, kalau bahasa Jawanya, direcehi dengan hal yang begitu, maka kebenaran tidak bisa disampaikan. Tetapi lah kita ini kan sudah peradabannya sudah tinggi tadi. Iya. Ya, terus apa lagi ya? Paling tidak saya ini oleh anak-anak saya di sekolah itu disebut guru. Lah masa guru ya masih pemahamannya masih seperti TK. Iya. Ya jangan toh. Dan perjalanan manusia itu gelombangnya kan dialektika berputar begini ya. Tidak balik begini. Tapi kalau oleh karena itu kalau kita itu otak itu sering digunakan untuk kembali, kita mungkin indah juga berpikir waktu kecil. Tapi kalau kita sudah tua, setua saya 75 ini, berpikiran kalau kecil gini, bolehlah sekali tempo untuk mau tidur, biar seneng, terus bobok gitu lah. Nah, tapi Ki Jati lupa itu kemarin. Apa? 20 Oktober itu kan di mana itu? Gedung MPR DPR sana kan pelantikan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin kan gitu. Hanya kan lupa. Saya tidak datang ke sana itu sibuk. Sibuk apa? Oh, saya ya ulang tahun. Nah, itu. Oh gitu ya. Waduh, lali aku. 20 Oktober tak pikir diundang dah iki. Waduh. Jadi kalau ada apa itu 20 Oktober biasanya kan gendera kuning berkibar. Golkar itu. Nah, ya kita cintailah ragam-ragam begitu ya. Iya. Biar saja, tapi kita harus kembalikan bahwa benderamu boleh apa saja. Jangan begini, jangan melarang bendera tauhid tapi bendera Golkar atau PDI atau apa lebih berkibar, jangan. Iya. Yang harus di atas segalanya itu adalah, artinya di atas segalanya itu dalam rangka berbangsa ya Ki ya. Yang berkibar itu merah putih. Merah putih. Gitu loh. Nah, ini yang menaungi seluruh bangsa negara kita. Dan yang namanya dunia politik itu ya memang banyak unsur-unsur tertentu yang pengen memanfaatkan situasi dan kondisi itu untuk selera sesuai dengan argumen politiknya. Betul. Jadi subjektivitasnya itu masih tinggi ya toh. Makanya kemudian kalau di acara TV tertentu itu ada debat. Lah kalau debat itu seorang Jatikusumo dari rumah sudah mempersiapkan diri, nanti Indarwanto akan saya jatuhkan seperti ini biar malu kan gitu loh. Nah saya juga begitu. Lah kalau kita ini jagongan coro Jawa nih atau dialog kalau bahasa Eropanya kan gitu ya. Nah ketika dialog maka yang terjadi itu komunikasi hati.
Kalau komunikasi hati ya, tidak ada yang kepleset, diplesetkan. Ya. Dan kemarin itu ada peristiwa pada waktu pelantikan ini, ada peristiwa yang indah, Ki. Sebelumnya itu memang saya sudah menduga, wah Indonesia itu pemilihan umum yang paling jelek adalah 2019. Itu sudah saya menduga itu, karena waktu direkayasa Indonesia akan pemilihan umum hanya 2 kubu, A melawan B, pasti nanti akan menimbulkan dampak pikiran yang selalu iku musuhku, iku dudu. Betul. Selalu begitu. Tapi akhir-akhir ini saya salut dengan Pak Prabowo, ya. Pak Prabowo. Betul. Yang pikiran orang, waduh ini ngusung khilafah, ini nanti ngusung gini, ini nanti ternyata begitu, aduh sekarang dilantik menjadi salah satu menteri kabinet. Betul. Ya, menteri ya. Itulah sosok prajurit satria yang berjiwa Pancasila. Nah, dia seorang mukmin tapi sekaligus Pancasilais. Jadi kemukminannya itu untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Bukan untuk dirinya sendiri. Iya. Nah itu. Dan kalau dia misalnya masih kaku, ya masih kaku, ngotot, malu dengan pengikutnya yang lalu. Ternyata tidak, justru harus memelopori. Karena di Indonesia itu... Makanya nanti ini kita usulkan, Ki. Nah, mulai sekarang kita usulkan. Minimal calon-calon, mulai dari lurah, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden, jangan politik belah bambu. Calon harus minimal 3. Betul, saya setuju. Dan jangan memakai persyaratan yang membuat partai itu tidak lolos. Jangan. Nah, karena ke depan saya sudah merencanakan dunia tanpa partai. Nah, cocok. Itu cocok. Karena apa ya? Partai itu hasil pikiran. Betul. Ya, hasil pikiran. Dan kita tidak sadar bahwa lama-lama dengan hasil pikiran itu kita menjadi hidup itu gersang gitu loh. Nah, para penonton dan yang kami muliakan, masih indah sekali konsepsi Ki Endarwanto. Nanti kita udah terus. Jangan kemana-mana dan jangan lupa kita mesti ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Terima kasih yang ucapkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Rahayu, matur nuwun.